Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nama saya Aulia Santi Rizkina dengan NIM P0713401959. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh ekstrak daun Afrika atau Vernonia amygdalina Dal terhadap glukosa darah mencit atau mus musculus. Berikut ini adalah latar belakang dari penelitian yang akan dilakukan. Diabetes mellitus atau DM menjadi sebuah penyakit mematikan dengan kasus yang terbilang cukup tinggi di dunia, tidak terkecuali di Indonesia, terutama pada pandemi COVID-19 ini, di mana berdasarkan data dari International Diabetes Federation atau IDF menunjukkan bahwa Indonesia menduduki urutan ke-7 dari 10 negara dengan jumlah pasien DM tertinggi. Pada tahun 2020 sendiri, persentase pengidap penyakit diabetes di Indonesia mencapai 6,2% atau kurang lebih 10,8 juta jiwa. Berbagai upaya pengobatan DM telah banyak dilakukan, namun upaya-upaya tersebut banyak menggunakan bahan obat-obatan kimia yang tidak baik bagi kesehatan manusia. Maka dari itu, diperlukan solusi obat dari bahan alami untuk menggantikan obat-obatan kimia. Salah satu metode pengobatan yang dapat dicoba adalah dengan memanfaatkan daun Afrika. Adapun rumusan masalah yang dapat diangkat dari latar belakang tersebut adalah, apakah ekstrak daun Afrika berpengaruh terhadap penurunan glukosa darah pada mencit, dan dosis ekstrak daun Afrika atau Vernonia amygdalina Dal manakah yang paling efektif dalam menurunkan glukosa darah mencit? Tujuan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umumnya adalah mengetahui apakah ekstrak daun Afrika dapat menurunkan kadar glukosa darah mencit, serta dilihat dari segi dosis ekstrak daun Afrika diantaranya adalah 25 ml per berat badan, 50 ml per berat badan, 75 ml per berat badan, dan 100 ml per berat badan. Dosis manakah yang lebih efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah mencit? Adapun tujuan khususnya adalah yang pertama menetapkan metode peracikan ekstrak daun Afrika atau Vernonia amygdalina Dal. Lalu yang kedua adalah mengukur kadar glukosa darah mencit sebelum dan sesudah diberikan ekstrak daun Afrika. Lalu yang terakhir adalah mengetahui dosis manakah yang paling efektif dalam menurunkan glukosa darah mencit. Adapun manfaat dari penelitian ini juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan, khususnya untuk peneliti yang akan datang, adalah peneliti lain dapat mengembangkan metode peracikan ekstrak daun Afrika agar dapat diujikan lebih lanjut lagi sampai dapat diajukan ke glukosa darah manusia. Lalu ada manfaat praktis bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengaruh daun Afrika terhadap kadar glukosa darah. Dan juga hasil penelitian ini dapat dikembangkan dan diterapkan sebagai salah satu pengobatan DM menggunakan bahan alami sebagai pengganti obat-obatan kimia. Lalu yang kedua ada bagi penulis, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi mengenai pemeriksaan pengaruh ekstrak daun Afrika atau Vernonia amygdalina terhadap kadar glukosa darah pada mencit. Lalu bagi institusi, sebagai referensi dan laporan mengenai pengaruh ekstrak daun Afrika terhadap kadar glukosa darah mencit yang nantinya dapat digunakan oleh Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya untuk dapat dikembangkan menjadi suatu alternatif pengobatan DF tanpa menggunakan zat kimia. Baik, yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka, di mana di sini terdapat beberapa teori yang digunakan, di antaranya adalah teori tentang daun Afrika atau Vernonia amygdalina Dal, dan juga metode maserasi. Daun Afrika atau Vernonia amygdalina Dal ini termasuk ke dalam keluarga Astriaceae. Tanaman daun Afrika ini merupakan tanaman asli Nigeria. Selain itu, tanaman ini juga banyak tumbuh di negara lain dengan iklim tropis seperti di Afrika dan Asia, serta ditemukan juga tumbuh di Meksiko, Amerika Tengah, dan Selatan. Adapun kandungan dari daun Afrika ini sendiri adalah terpenoid, saponin, tanin, flavonoid, sesquiterpen, coumarin, asam fenolat, lignin, xanthan, peptide, dan luteolin. Adapun khasiat dari daun Afrika ini adalah menurunkan kadar gula darah, menghambat tumbuhnya sel kanker, sebagai antibakteri, mengatasi malaria, mengontrol tekanan darah, dan mencegah penyakit jantung.
Yang selanjutnya adalah metode macerasi, di mana macerasi adalah metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan, di mana macerasi ini dilakukan dengan menggunakan alat berupa rotary evaporator. Selanjutnya adalah kerangka konsep, di mana kerangka konsep di sini menunjukkan hal-hal yang terdapat pada penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, pembuatan ekstrak daun Afrika atau Vernonia amygdalinae ini dibuat dengan menggunakan metode macerasi. Metode macerasi merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan. Hasil yang diharapkan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ekstrak daun Afrika atau Vernonia amygdalinae ini memiliki pengaruh terhadap kadar glukosa darah mencit, serta digunakan 4 dosis yang berbeda untuk mengetahui dosis manakah yang paling efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah mencit. Yang selanjutnya adalah variabel penelitian yang terdapat 3 macam variabel penelitian. Yang pertama adalah variabel bebas, di mana variabel bebas dari penelitian ini adalah takaran etanol yang digunakan dan takaran ekstrak daun Afrika atau Vernonia amygdalinae. Lalu yang kedua adalah variabel terikat, di mana variabel terikat yang ada di dalam penelitian ini adalah kadar glukosa darah mencit sebelum dan setelah diberikan ekstrak daun Afrika. Lalu yang terakhir adalah variabel pengganggu, di mana variabel pengganggu dari penelitian ini adalah kualitas daun Afrika itu sendiri, suhu ruangan, dan lama pembuatan ekstrak daun Afrika. Lalu selanjutnya adalah definisi operasional. Di definisi operasional ini berisikan variabel penelitian, definisi, cara pengukuran, dan skala data. Di definisi operasional pada penelitian ini terdapat daun Afrika atau Vernonia amygdalinae, takaran etanol, ekstrak daun Afrika atau Vernonia amygdalinae, takaran ekstrak daun Afrika, dan kadar glukosa darah mencit. Selanjutnya adalah jenis penelitian, tempat penelitian, dan waktu penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksperimental. Tempat penelitian akan dilaksanakan di Laboratorium Kimia Terapan Poltekkes Kemenkes Denpasar, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Waktu penelitiannya adalah dimulai dari bulan Januari 2022 hingga bulan Juni 2022. Yang selanjutnya adalah populasi dan sampel, di mana sampel yang digunakan adalah glukosa darah mencit sebelum dan setelah diberikan ekstrak daun Afrika. Untuk menentukan besar sampel, kami menggunakan rumus pengulangan menurut Hanafiah tahun 2016, yakni T-1 dikalikan dengan R-1 lebih besar dari sama dengan 15, di mana T merupakan jumlah perlakuan dan R adalah jumlah pengulangan. Perlakuan yang digunakan adalah 4 berdasarkan dosis ekstrak daun Afrika yang diberikan kepada mencit. Dari rumus tersebut didapatkan pengulangan sebanyak 6 kali. Dari pengulangan tersebut didapatkan banyak sampel sebanyak 24 sampel yang didapatkan dari 6 kali pengulangan dikalikan dengan 4 dosis perlakuan. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Adapun alatnya adalah neraca analitik, timbangan, kandang hewan uji atau mencit, tempat makan dan minum untuk mencit, blender, rotary evaporator, magnetic stirrer, beker gelas 200 ml dan 800 ml, gelas ukur 250 ml, batang pengaduk, kertas saring, corong, glukometer, pipet tetes, strip cek gula darah, termometer, stopwatch, pipet ukur, dan ball pipet. Adapun bahan yang digunakan adalah daun Afrika atau Vernonia amygdalinae, mencit atau mus musculus, etanol 70%, glukosa, aquades, dan makanan mencit. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Yang pertama yang dilakukan adalah membuat simplisia daun Afrika, lalu dilanjutkan dengan membuat ekstrak daun Afrika, lalu membuat larutan glukosa, dilanjutkan dengan mengelompokkan mencit dan memeriksa kadar glukosa darah mencit. Lalu setelah itu mencit dipuasakan selama 16 jam dan diukur kadar glukosanya. Setelah itu mencit diberikan larutan glukosa dan ditunggu selama 2 jam. Setelah 2 jam kadar glukosa mencit diukur kembali. Lalu setelah itu mencit diberikan ekstrak daun Afrika dan ditunggu selama 2 jam dan dilakukan pengukuran kadar glukosa darah kembali.
Lalu yang selanjutnya adalah jenis dan teknik pengumpulan data, di mana jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer, yakni kadar glukosa darah mencit sebelum dan setelah diberikan ekstrak daun Afrika. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan observasi glukosa darah mencit sebelum dan sesudah diberikan ekstrak daun Afrika dengan berbagai dosis. Selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah data yang diperoleh berupa kadar glukosa darah mencit yang didapatkan dari 6 kelompok dengan masing-masing mencit diberikan 4 dosis ekstrak daun Afrika. Data akan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Lalu untuk analisis data yang digunakan adalah menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak komputer berupa SPSS dengan menggunakan uji ANOVA. Lalu yang selanjutnya adalah etika penelitian, di mana pada penelitian ini diterapkan etika penelitian terhadap hewan yang meliputi persyaratan kasrawan atau kesejahteraan hewan, yakni respect, beneficiary justice, prinsip 3RS yang meliputi replacement, reduction, dan refinement. Lalu ada 5F atau freedom yang terdiri dari bebas rasa lapar dan haus, rasa panas dan tidak nyaman, rasa nyeri, trauma dan penyakit, ketakutan, dan stres. Lalu, memastikan bahwa subjek hewan penelitian mengekspresikan perilaku alaminya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.